Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. BCA PLKI di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita bertartil Al-Quran, saatnya kita untuk memahaminya, melihat kandungan yang terdapat di dalamnya, kita memahami, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Minta tolong dibuka surat ketiga ayat 31. Minta tolong Bu Rinda untuk membacakan artinya. Surat ketiga ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Baiklah, jadi mudah-mudahan dengan kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beserta keluarga besarnya, serta para sahabat-sahabatnya, para habaib, para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ini termasuk cinta yang asli. Jadi cinta yang asli itu seperti itu, ya, mencintai Rasulullah, karena Rasulullah itulah yang mengajarkan kepada kita al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Jadi betapa mulianya Rasulullah itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia dan juga menjadi guru kita. Jadi ternyata guru-guru yang ada di bumi semuanya ini ternyata ya muridnya Rasulullah, jadi gurunya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mempunyai guru malaikat Jibril, dan malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk membawa firman ini sehingga sekarang berada di hadapan kita masing-masing. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabat, dan umatnya harus saling kasih mengasihi semuanya. Jadi hati-hati, karena di zaman akhir ini sudah mulai jauh, ya, sudah ditinggal Nabi lama sekali. Jadi umat ini mau berot aja, ya, jadi mau bingung. Makanya umat Islam harus siap siaga. Minta tolong Bu Farida, surat ketiga ayat 200. Ayat 200 pas Ustaz. Iya. Pas itu. Surat Ali Imran, terjemahan surat Ali Imran ayat ke-200. Wahai orang-orang yang beriman,
bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, harus mencintai buminya, tempat ya tumpah darah kita berada di Indonesia, maka NKRI harus kita cintai. Jadi bumi kita ini, di sini kita dilahirkan, di sini kita nanti akan dikuburkan, dan dari bumi ini pula nanti kita akan dibangkitkan. Oleh karena itu, mari kita cintai negeri kita ini. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara kita menjadi orang yang beriman dan takwa. Jadi kalau kita punya iman, kita punya takwa, pasti bisa mencintai. Ya, baik dengan secara kasih ataupun secara sayang, itu bisa ya. Jadi modalnya itu memang iman dan takwa. Baik, sekarang kita kembali ke surat 8 ayat 5. Saya baca, tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Masya Allah, enak Ustaz. Ini masih belajar, Bu. Jadi masih habis suaranya ini. Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Itu ada catatan itu apa, Bu? Ada yang bisa baca? 358 itu, Bu. Menurut Ya, baca. Baca, Bu Rinda. Menurut Al-Maraghi, Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan benar. Bagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah di Madinah untuk berperang ke perang Badar ini ya Ustaz ya. Dengan benar pula. Untuk berperang ke menurut At-Tabari ya Ustaz. Ya. At-Tabari keluar dari rumah dengan masuk berperang. Ya, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Jadi sekali lagi, ini bahasan kita luar biasa ya, Bu. Ini surat keberapa toh, Bu? 8. Sekarang ini masih bulan apa ini? Masih bulan apa? Masih bulan apa ini? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Jadi masih dalam ya bahasan tentang peperangan ya Asyura kemarin ya. Jadi begitu, Bu.
Jadi luar biasa, ada perang Badar ya Bu, yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 23 Hijriah. Ada perang Uhud ya, terjadi di bulan Sya'ban 3 Hijriah. Ada perang Khandaq yang terjadi di bulan Syawal 5 Hijriah. Ada perang Khaybar terjadi 7 Hijriah. Ada perang Mu'tah terjadi 8 Hijriah. Dan ada peristiwa Fathu Makkah juga terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ada perang Hunain terjadi di tanggal 8 bulan Safar di tahun 8 Hijriah. Jadi banyak peperangan ya Bu ya. Kenapa tuh Bu kok perang Bu? Ya, untuk menegakkan itu ajaran Islam, Ustaz. Untuk menegakkan kebenaran ya Bu ya. Untuk menegakkan Islam ya Bu. Jadi nggak boleh ya Bu. Islam itu dilecehkan, nggak boleh ya, harus ditegakkan ya. Jadi hati-hati kita ini sebagai umat Islam. Jadi Islam itu karena artinya apa? Selamat ya Bu. Jadi penyelamat, selamat. Maka kalau ada orang yang merongrong Islam, maka harus apa? Musnahkan. Harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Pertama, memakai apa? Tangan. Ya Pak No, dengan tangan. Pakai mulut dulu, Ustaz. Tangan. Ya Pak No Bu. Ya Pak No Bu. Tunjukkan yang benar. Lah yo pakai tangan sih. Tangan itu lambangnya apa? Kekuasaan. Tangan yo. Kekuasaan. Dengan kekuasaan. Jadi kuasanya apa? Nah, sebagai apa kita? Maka ada kekuasaan. Nah, dengan kekuasaan itu, maka kemungkaran itu harus dibasmi. Ya, harus diberhentikan. Ya, dengan tangan. Para pemerintah, ya, itu dengan tangannya. Kebijakan, ya, dengan kekuasaannya. Kemudian dengan apa lagi? Kalau ada kemungkaran dengan mulut, nah, disuarakan ya, disuarakan para habaib, para kiai, para ustadz, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu boleh berkata yang apa? Kalau berkata yang sopan. Kalau kata-katanya nggak sopan, nggak halus, kasar, nah, itu bisa menyebabkan menyakiti orang lain, dikhawatirkan nanti bisa menghilangkan apa Bu? Pahala kita. Jadi apalagi dengan orang yang mempunyai kedudukan tinggi, ya. Jadi semuanya sekarang ada apa istilahnya Bu? Protokol ya. Juber ya Bu. Ya Bu. Ada juru bicara. Nah, ada protokol kalau Bu. Ada pengaman, ada security-nya. Jadi harus dikawal. Enggak sembarangan. Ya, jadi harus ada proses ya, ada proses yang perlu ditempuh. Jadi kita harus saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita tidak mau menghormati orang lain, nanti ya kita tidak akan dihormati. Maka
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kebaikan kepada kita, hendaknya kita ini harus berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, jin, tumbuhan, dan binatang semua. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Dan perlu diingat Bu, 17 apa? Ramadan, peristiwa apa itu? Nuzulul Quran, perang Badar mau jadi sampean. Ya. Kemudian ada 17 rakaat apa? Salat baru 17 Agustus, merdeka atau mati. Jadi merdekanya itu di terakhir, baru merdeka. Jadi harus mengingat Quran dulu, Quran turun, kemudian gimana Quran itu ya harus dibaca, harus dipahami, harus diamalkan, kemudian baru didakwahkan, kemudian sholat ditegakkan, bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, baru kita bisa merdeka, ya, merdeka mulia atau mati ya syahid. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita lihat maknanya yang terkandung di surat tadi. Bentar. Allah menjelaskan bahwa Dia mengatur harta rampasan perang itu secara adil. Sebagaimana juga Allah memerintahkan kepada mereka pergi bertempur untuk membela agama Allah secara adil pula. Nah, tadi dikatakan sama Urinda ya, ternyata agama Allah ini harus kita apa Bu? Kita kita bela, kita tegakkan, kita rawat ya, kita cintai, kita apa? Yang raditu billahi robba itu loh, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Jadi sampai kita ini ridho. Jadi jangan sampai tidak ridho. Ya, harus ridho. Kemudian timbullah perselisihan pendapat mengenai harta rampasan perang, sama halnya dengan perselisihan pendapat sewaktu mereka pergi untuk menghadapi kafilah yang dipimpin Abu Sufyan atau pasukan kafir Quraisy yang datang dari Mekah untuk membela kafilah Abu Sufyan itu. Apabila ada sebagian orang yang tidak menyukai ketetapan Allah mengenai pembagian harta rampasan perang, maka hal itu adalah tanda bahwa iman mereka belum sempurna. Loh Bu, misalnya sudah Allah dan Rasulnya itu sudah memberikan bagian-bagian ya Bu ya, sudah mengatur gini, ini harus begini, ini harus begini, kemudian orang itu menolak, berarti apa Bu tadi Bu? Nandakan bahwa imannya belum sempurna, atau jadi samen tadi lo ngeyel tadi. Nggak boleh ya, tidak boleh mengeyel ya. Sebagaimana juga halnya yang demikian itu terjadi pada saat menjelang perang Badar. Mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, enggan meninggalkan rumah untuk bertempur ke medan perang karena mereka masih belum menjadi orang mukmin yang sempurna imannya. Di perang itu luar biasa Bu, dengan apa? Dengan harta dan nyawa. Sekarang kita wis gak perang, kita sudah merdeka, makanya kita harus bersungguh-sungguh menjadi orang yang beriman dan takwa. Jadi dulu peperangan bagaimana rasanya ya, berdarah, ditembak, ada yang dibacok
ya, dan lain sebagainya. Jadi sakit Bu, peperangan itu. Makanya kita harus bersyukur. Di akhir ayat Allah menjelaskan bahwa sebagian dari orang mukmin ada yang tidak senang akan keputusan Nabi Muhammad untuk menyerang musuh keluar kota. Hal ini disebabkan karena persiapan perang mereka belum lengkap. Namun anggapan serupa ini tidak benar. Karena betapapun juga kesulitan yang akan mereka hadapi, semestinya mereka tidak boleh mengelak lagi karena hal itu telah menjadi keputusan yang harus ditaati. Jadi ada pemimpin, ada yang dipimpin, ya Bu. Ini sejarah Bu. Jadi kita harus membaca sejarah-sejarah ini dan Rasulullah sendiri memberi contoh tentang sejarah ini sehingga umat sekarang ini ya belajar sejarah supaya tahu sejarah. Perselisihan yang terjadi di antara mereka disebutkan dalam riwayat di bawah ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mendengar berita bahwa Abu Sufyan bin Harb membawa rombongan unta dari Sam, Nabi menggerakkan kaum muslimin untuk menghadangnya. Nabi bersabda, kafilah ini membawa harta benda, barang dagangan, maka pergilah kamu untuk menghadapinya. Boleh jadi Allah menjadikan harta benda itu sebagai rampasan perang bagi kamu. Maka bergeraklah para sahabat. Di antara kaum muslimin itu ada yang tidak merasa keberatan dan ada pula yang merasa keberatan. Hal ini karena mereka tidak yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghadapi peperangan. Sedang Abu Sufyan ketika mendekati Hijaz telah mengerahkan beberapa orang yang memata-matai untuk memperoleh keterangan dengan jalan menanyakan kepada orang-orang yang berkendaraan yang ditemuinya, sehingga ia memperoleh berita dari mereka bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerahkan para sahabatnya untuk menghadang kafilahnya. Maka Abu Sufyan mengupah Amdan bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Mekah dan menyuruhnya agar menemui orang-orang Quraisy agar mereka mengirim orang-orang yang akan melindungi harta mereka dan agar disampaikan berita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghadang harta benda itu. Maka pergilah Amdan bin Amr dengan segera ke Mekah, dan Rasul pun pergi bersama para sahabatnya sehingga sampai ke lembah yang disebut Zafran. Setelah beliau sampai di wadi itu, sampailah berita keberangkatan orang-orang Quraisy kepada beliau untuk melindungi kafilah mereka. Karena itu Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Lalu Abu Bakar bangkit dan berkata, mengemukakan tanggapan yang baik pula. Sesudah itu Miqdad bin Amir bangkit dan berkata, ya Rasulullah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah. Kami selalu menyertaimu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti apa yang telah dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanyalah duduk menanti di sini saja, tetapi pergilah engkau bersama-sama Tuhanmu, maka sungguh kami akan menyertaimu demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar. Andai kata kami pergi membawa kami ke Barkil Gimat, sebuah kota di
Habasyah, niscaya kami tetap bersamamu menuju kota itu, sehingga engkau sampai ke sana. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang baik dan berdoa untuknya dengan doa yang baik pula. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, berilah pertimbangan kepadaku. Perkataan itu ditujukan kepada orang-orang Ansor. Hal ini karena mereka telah membaiat Nabi di Aqabah. Mereka berkata, hai Rasulullah, sebenarnya kami telah melindungi engkau sebagaimana kami melindungi anak-anak kami dan istri-istri kami. Rasulullah SAW sebenarnya khawatir bahwa orang-orang Ansor tidak merasa perlu membantunya, terkecuali apabila musuh menyerang ke dalam kota, dan mereka tidak merasa berkewajiban membela Nabi apabila Nabi menyerang. Maka setelah Rasulullah mengatakan demikian, Sa'ad bin Mu'ad berkata, demi Allah, rupanya yang engkau maksud ialah kami para Ansor. Nabi menjawab, ya. Kemudian Sa'ad berkata, sebenarnya kami telah beriman kepadamu dan telah membenarkan agamamu, serta menyaksikan bahwa apa yang engkau bawa itu telah memberikan perjanjian untuk dipatuhi. Maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah, maka demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, andai kata engkau mengajak kami menyeberang lautan, tentulah kami akan menyeberanginya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang keberatan dan tidak pula yang mengingkari apabila engkau mengajak kami menghadap musuh esok pagi. Sebenarnya kami ini adalah orang-orang yang tabah dalam peperangan serta ikhlas menghadapi musuh. Semoga Allah menampakkan kepadamu apa yang menyenangkan hatimu, maka pergilah bersama kami di bawah lindungan Allah. Rasulullah merasa gembira dengan pendapat Sa'ad. Sa'ad itu siapa, Bu? Sa'ad. Nama sahabat Sa'ad itu, ya. Dengan ketangkasannya menghadapi perang. Kemudian Rasulullah bersabda, pergilah kamu di bawah lindungan Allah dan bergembiralah bahwa Allah telah menjanjikan kemenangan di antara dua barisan musuh. Demi Allah, seolah-olah kami melihat musuh dalam keadaan tersungkur. Riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Minta tolong Bu Rinda, surat ketiga ayat 166, Bu. Ayat 166. 66. Nggih. Surat Al-Imran Ali. ayat 66. Ali. Ya, iya benar. Surat Ali. Surat Imran ayat 66. 166. 166. Suaranya Ustaz putus-putus. 166. Ye. 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Jadi ujian yang berat ya, Bu. Jadi kalau kita melihat para pahlawan-pahlawan dahulu luar biasa ya, Bu. Jadi memang luar biasa. Bu Farida 167. Yes. Terjemahan surat Ali Imran ayat 167. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata,
Sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Tadi loh Bu, Allah sama Rasulnya disuruh berangkat perang loh. Ya, terus Bu Vina 168. Surat Al-Imran ayat 168. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Nah, ini udah takdir ya Bu. Jadi kita kalau ngomong ya nggak boleh ngomong ngomong-ngomongnya. Jadi tadi kalau nggak perang ya nggak mati. Jadi begitu, nggak boleh. Jadi omongan seperti ini nggak boleh. Terus 169 Bu Desi. Ya. Surat Ali Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Keterangannya apa Bu? 162. Jangan hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini. Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup di alam barzah itu. Ini namanya alam apa Bu? Alam barzah. Iya. Ya, silakan Bu Rinda 170. Ali Imran ayat 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah padanya dan bersenang hati atau bergembira hati terhadap orang yang masih tinggal di mereka. Nah, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Keterangannya apa Bu? Keterangannya Teman-temannya temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah. Jadi kalau para pahlawan itu senang kalau umat ini ya mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang baik-baik. Jadi para pahlawannya senang. Ya, terus Bu Vina 171. 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Mereka senang kalau melihat kita ini bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan Allah itu dengan hal-hal yang baik, mengisinya dengan baik, mereka merasa senang, kita pun juga senang. Terus Bu 172 Bu Desi. Ya, Ali Imran ayat 172, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapat muka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Ya, terus 173 Bu Linda. Ayat 173, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul. Yang ketiga ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka punya. Cukuplah Allah sebagai menjadi penolong dan kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Terus surat 22 terakhir ya, 78. Surat 22 ayat 78 Bu Farida. Surat 22 ayat 78.
Surat 22 ayat 78, terjemahannya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dan Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu. Dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, tolong ya Bu, bisa dibuat doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini tentang peperangan, kita mengingat jasa para pahlawan pendahulu kita yang telah memperjuangkan. Mari kita tetap mendoakan mereka ya Bu, ya termasuk guru-guru sampean, ya bapak ibu sampean, nenek-nenek sampean, dan juga kaum mukminin dan mukminat al-ahya minhum wal amwat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.